Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwasanya di akhir zaman akan muncul orang-orang yang berusaha mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk harta tanpa peduli halal dan haramnya. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'ala nasi zamanun la yubalil mar'u min ain akhadhal mal, amin halalin am min haram." Yang artinya akan muncul pada manusia, akan tiba kepada manusia suatu zaman di mana orang-orang itu tidak akan peduli lagi dari mana mereka mendapatkan harta. Apakah dari yang baik, apakah dari yang halal, ataukah dari yang haram. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang kondisi manusia, dan sekarang kita sudah saksikan sendiri di mana banyak orang tidak peduli lagi dengan halal dan haram. Yang penting syahwatnya terlampiaskan. Yang penting dia bisa membeli apa yang dia inginkan dari kebutuhan-kebutuhan duniawi. Dia tidak melihat lagi dari mana dia mendapatkan harta tersebut. Entah dari halal ataupun haram, dia akan mengambilnya. Riba merajalela, ya, transaksi-transaksi yang haram di mana-mana kita saksikan. Dan itu kenyataan sekarang. Nah, kaum muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Lantas kemudian apa dampak buruk yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang suka memakan harta haram? Maka dalam hadis-hadis, begitu pula dalam ayat-ayat Al-Quran telah banyak disebutkan tentang dampak buruk dari memakan harta haram. Di sini kita akan sebutkan 3 saja. Yang pertama, di antara dampak buruk dari memakan harta haram, bahwasanya hal tersebut akan menjadikan seseorang lemah dan tidak ada semangat dalam melaksanakan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, "Ya ayyuhar rusul, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa'malu salihah." Yang artinya, wahai para rasul, makanlah dari yang tayyib, dari yang baik-baik, dari yang ada di muka bumi ini, dan laksanakanlah amal saleh. Para ulama menyebutkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah untuk memakan dari yang halal dan yang baik digandengkan dengan perintah melaksanakan amal saleh. Apa rahasianya? Kata para ulama, rahasianya adalah karena hubungan korelasi dari memakan yang halal, memakan yang baik dengan amal soleh itu sangat kuat sekali. Dengan kata lain, apabila seseorang tidak memasukkan ke dalam mulutnya, ke dalam perutnya, kecuali yang halal, yang thayyib, yang baik, maka itu akan memberikan dia semangat tersendiri untuk melaksanakan amal soleh. Sebaliknya, ketika seseorang kemudian dia mengisi perutnya, dia masukkan ke mulutnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sanalah dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan timbul rasa berat untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Itu berawal dari makanan haram yang dia masukkan ke dalam perutnya. Itu berawal dari harta haram yang dia peroleh, yang sehingga menjadikan dia malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dampak buruk yang pertama. Kemudian dampak buruk yang lainnya, bahwasanya setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka yang pertama kali akan membakarnya. Na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula biha." Yang artinya, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka yang pertama kali yang akan membakarnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian dampak buruk yang lainnya dari memakan makanan yang haram adalah bahwasanya orang yang usahanya dari jalan yang haram, harta benda yang dia miliki dia dapatkan dari jalur yang haram, makanannya, pakaiannya itu dia dapatkan dari jalan yang haram,
itu akan menjadikan doa-doa dia sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya Rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah." Rawahu Muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yang sedang dalam perjalanan safar, yang dimana rambutnya kusut dan berdebu. Kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit, mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku. Dia minta, berdoa kepada Allah. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia minta dalam kondisi makanan yang dia makan dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, perutnya dia isi dari suatu yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan bisa mengijabah, akan bisa mengabulkan doa-doanya. Maka muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ternyata salah satu sebab sulitnya diijabah, dikabulkan doa-doa kita adalah makanan-makanan haram yang kita masukkan ke dalam perut kita. Harta-harta haram yang didapatkan dari jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua menjadi penghalang terkabulnya doa-doa kita. Maka bisa jadi dari sekian doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak dikabulkan, tidak dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu sebabnya adalah karena makanan kita, karena minuman kita, karena pakaian yang kita gunakan, karena fasilitas rumah yang kita pakai. Itu kita dapatkan dari jalur atau jalan yang haram. Itulah yang menjadikan doa-doa kita mental, ya, tidak diijabah, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemahaman sebaliknya, kaum muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, jika kita ingin doa-doa kita itu mustajab, dikabulkan, diijabah oleh Allah Azza wa Jalla, maka bersihkan harta-harta kita. Jangan pernah kita berusaha mencari harta tersebut dari jalur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, itulah dia 3 dari sekian dampak buruk dari memakan harta yang haram. Yang mudah-mudahan dengan mengetahui dampak buruk makan harta haram ini, ya, itu menjadi peringatan kepada kita, ya, agar dalam mencari maisha, agar dalam mencari penghidupan kita betul-betul mencarinya dari jalan yang diridhoi dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga keberkahan insyaallah akan kita dapatkan baik oleh diri kita, keluarga kita, ya, begitu pula dari harta benda yang kita miliki. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.